asli keris betok pada era Singosari, pada era Raja Ken Arok, cuma ada satu di Nusantara. Dulu era 1200. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada bersama saya Nayo Sundiko. Ini bukan pertama-tama baru mengucapkan selamat datang untuk semua pemirsa yang baru. Karena baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nayo Sundiko. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk semua pemirsa yang baru, karena pemirsa-pemirsa yang dulu itu menyimak channel saya tentang burung perkutut, tentang katurangan, dan tentang filosofi atau tuah dari burung perkutut katurangan itu sendiri. Untuk kali ini saya memasukkan unsur yang berbeda, sekaligus perdana, sekaligus launching channel baru saya. Nama channel saya Nusantaraku. Kalau dulu Nayo Sundiko, sekarang saya ganti Nusantaraku. Nah, kali ini perdana ya. Kali ini saya akan mencoba mereview tentang semua pusaka-pusaka Nusantara yang original, yang bukan kamardikan, namun benar-benar asli sesuai pada tahun dan era kerajaan di Nusantara pada tahun terdahulu. Sebelumnya saya ingin menjelaskan untuk sebuah pusaka yang benar-benar ori dari kerajaan atau dari keraton terdahulu itu sebenarnya memiliki tuah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pusaka-pusaka yang original itu bahannya tidak bisa dicuri. Nah, kalau kita semua melihat tentang keris-keris yang sekarang, keris-keris kamardikan, itu pamornya itu adalah pamor timah. Kalau pada era dulu atau zaman dulu, pamornya itu adalah pamor meteorit atau batu meteor. Di video perdana kali ini saya akan mereview tentang pusaka legendaris, pusaka cikal bakal kerajaan di Nusantara, yaitu terdahulu pada era Hindu-Buddha. Kerajaan Singosari ini adalah pusaka satu-satunya yang ada di Nusantara, bahkan di dunia. Cuma ada satu pusaka tertua ada di tangan saya, yaitu pusaka keris betok atau pusaka cikal bakal keris di Nusantara. Keris betok ini tercipta atau terbuat pada era terdahulu sebelum kerajaan Majapahit, yaitu pada era kerajaan Tumapel dan kerajaan Singosari. Namun di kesempatan kali ini saya akan mereview tentang pusaka legendaris atau pusaka kepemilikan dari Raja Singosari pertama, yaitu Ken Arok. Kalau kita melihat lebih dalam lagi tentang pusaka Ken Arok, pasti kita tidak lepas dari pusaka Empu Gandring. Nah, jadi gini ya, untuk pusaka atau keris Empu Gandring itu adalah keris yang dibuat terakhir atau keris penutup dari sosok empu legendaris, yaitu Empu Gandring. Keris Empu Gandring sebenarnya pada era dulu Ken Arok memesan keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun pada era dulu sebenarnya itu keris itu bukan bernama keris Empu Gandring. Kenapa kok sekarang dinamakan keris Empu Gandring? Karena keris itu memiliki sejarah yang sedikit kelam ya. Di kala itu Ken Arok memesan sebuah pusaka yang sakti kepada Empu Gandring yang ditujukan untuk membunuh Tunggul Ametung, suami dari Ken Dedes, Raja Tumapel, kerajaan Tumapel. Nah, dari Empu Gandring sendiri menyanggupi pesanan dari Ken Arok untuk membuat keris yang ditunjukkan untuk membunuh Tunggul Ametung. Namun
si empu bilang kepada Ken Arok, ketika saya wajib atau harus membuatkan Ken Arok sebuah pusaka yang bisa membunuh Tunggul Ametung, saya Empu Gandring minta waktu selama 1 tahun, karena tidak bisa membuat keris atau pusaka sembarangan yang bisa untuk membunuh Tunggul Ametung. Jadi Empu Gandring terdahulu, Empu Gandring dulu minta waktu 1 tahun kepada Ken Arok untuk membuatkan pusaka. Namun Ken Arok dulu itu orangnya itu berangasan atau emosional karena masih muda. Ken Arok pun tidak sabar atau terlalu lama menunggu 1 tahun. Akhirnya Ken Arok memberi waktu 5 bulan, dan dengan berat hati Empu Gandring menerima dan menyanggupi. Di saat Empu Gandring sudah hampir menyelesaikan keris, tinggal peksinya aja. Nah, jadi gini ya, keris Empu Gandring itu sudah jadi semuanya, namun peksinya masih berwujud besi kotak panjang, masih besar. Jadi nggak bisa dikasih pegangan, jadi belum jadi. Ibaratnya itu kurang, peksinya itu masih besar, kurang ditempa, dikecilkan. Nah, namun saat Empu Gandring mau memproses peksi itu untuk dikecilkan agar bisa diberi sebuah pegangan, Ken Arok datang, tidak sabar. Ken Arok bilang, Empu Gandring, mana pesanan keris saya? Kan seperti itu kan. Dulu Ken Arok itu orangnya berangasan. Empu Gandring memanggil Ken Arok dengan sebutan Den. Belum jadi Den, tunggu dulu, sebentar lagi, minta waktu 5 hari. Namun Ken Arok sudah tidak sabar. Keris yang dibawa Empu Gandring kala itu langsung diambil, langsung direbut Ken Arok untuk langsung segera ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun karena hati Ken Arok yang tidak sabar, yang sudah panas terbawa emosi, akhirnya karena tidak puas, keris itu pun dibunuh atau untuk membunuh keris Empu Gandring. Ditancapkan di dada bagian kiri, tepat di jantung Empu Gandring. Di saat detik-detik Empu Gandring sekarat, Empu Gandring mengutuk Ken Arok, mengutuk keris ini, keris Empu Gandring itu akan membunuh 7 orang, 7 penguasa-penguasa yang memegang keris itu atau keturunan dari Ken Arok 7 orang. Itu kutukan dari Empu Gandring. Sejak itulah keris itu dinamakan keris Empu Gandring. Sejatinya keris itu tidak bernama Empu Gandring. Keris itu dari pertama kali dipegang oleh Ken Arok tidak ada pegangannya. Jadi cuma peksi aja, peksinya besar kotak untuk dipakai pegangan, dan peksinya pun itu panjang, belum jadi. Jadi belum dipotong, belum dipipihkan, belum dikecilkan, belum. Jadi Ken Arok membawa keris itu untuk membunuh Tunggul Ametung, masih berwujud keris jadi, dan yang sini peksinya belum jadi, pegangannya jadi besi kotak panjang. Nah, itu. Untuk kali ini saya langsung saja ya membahas tentang pusaka dari Kerajaan Singosari. Pusaka ini dulu dipegang oleh Raja Singosari pertama, atau yang bernama tidak lain dan tidak bukan adalah Ken Arok. Dulu Ken Arok waktu menjabat menjadi seorang raja atau membangun Kerajaan Singosari dan mengangkat dirinya atau memberikan sebuah pengumuman kepada seluruh rakyatnya bahwa dia adalah raja pertama Kerajaan Singosari. Kala itu Ken Arok mendapat hadiah dari salah satu punggawanya. Jadi ini keris ini ditujukan untuk Ken Arok agar disimpan atau menjadi keris pusaka di Kerajaan Singosari. Keris betok. Keris ini kami dapat dari meditasi terlebih dahulu, dari kita nyepi terlebih dahulu. Karena gini, saya sama teman-teman, sama kru, saya sama teman-teman itu punya sebuah grup, yaitu tentang
penarikan benda-benda pusaka dari alam gaib. Juga kita melakukan sebuah penelusuran cerita-cerita gaib. Jadi gini, kalau kita ingin mengetahui sebuah cerita zaman dulu, era dulu, kita tidak bisa hanya dengan membaca sejarah atau dengan mencari sumber yang masih konon ceritanya. Itu tidak bisa. Jadi kalau kita ingin memahami atau mengetahui tentang sejarah, kita harus melakukan semedi, nyepi, dan kita harus masuk ke dunia itu atau masuk ke dunia gaib. Namun dalam kami tidak bisa masuk ke dunia gaib, namun kita punya teman dari alam gaib. Nah, itu yang sering kali kalau kita menarik benda pusaka, kita ingin menguak sebuah misteri, kita dibantu teman kami itu. Untuk nama saya skip, tidak boleh ya, itu karena teman dari dunia lain. Itu teman kami semuanya. Dan waktu kemarin malam Jumat Legi Suro kemarin, saya bersama kru saya ingin mendapatkan keris betok yang benar-benar asli. Kalau kita ketahui keris betok sekarang itu, kalau menurut saya sih itu palsu ya, kamardikan, bukan palsu tapi keris baru atau kamardikan. Jadi gini, keris betok yang dibuat itu atau bahan besinya itu besi yang kuat, namun besi itu lemah. Jadi di saat besi itu dibuat atau dibentuk sebuah keris betok, itu lama-kelamaan akan menjadi sebuah korsi atau kropos yang membuat efek bahwa keris betok itu adalah keris betok zaman terdahulu atau keris betok Buddha. Namun itu keris betok kamardikan. Itu menurut saya. Untuk keris betok asli era Singosari atau pusaka asli Meriken Arok, ini dulu tadi sudah saya sampaikan, ini pemberian dari salah satu punggawa kerajaan Singosari untuk ditujukan kepada Ken Arok agar dijadikan menjadi keris kerajaan atau keris pusaka Singosari. Inilah keris betok asli keris betok. Di sini ciri khas dari Singosari dulu itu orangnya itu kuat-kuat, orangnya itu berangasan, pendekar-pendekar, petarung-petarung semua. Jadi di saat dulu Empu membuat itu sesuai dari eranya, dulu era pertarungan. Jadi maka dulu membuat keris betok memiliki lajar yang besar, panjang dan tajam meruncing. Karena dulu pusaka ini ditujukan untuk menjadi pusaka kerajaan Singosari, untuk diberikan atau untuk dipegang Ken Arok. Ini oleh punggawa memesan empu. Saya tidak tahu ya, dulu itu empu kan ada beberapa, namun ini bukan buatan Empu Gandring, karena Empu Gandring sudah tewas sebelum kerajaan Singosari berdiri. Oke. Empu Gandring sudah tewas di saat kerajaan Singosari belum berdiri. Nah, karena Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari setelah dia mendapatkan keris Empu Gandring dan sudah membunuh Empu Gandring itu sendiri. Dulu keris betok ini atau pusaka betok ini pesanan dari salah satu punggawa atau abdi dalam Ken Arok sendiri. Untuk empunya saya tidak tahu. Ini ada unsur-unsur singo di sini yang memberikan makna kerajaan Singosari. Ini besar, yang memberikan atau memiliki filosofi yang kuat, gagah, berani. Ini adalah pusaka kerajaan Singosari. Keris betok asli dari Ken Arok, pusaka pertama milik Ken Arok di saat dia menjadi Raja Singosari, keris betok. Kalau kita melihat tentang keris-keris betok zaman sekarang kan kebanyakan gini ya. Di sini ada sebuah kayak pahatan, di sini ada pahatan, sini pahatan. Nah, itu kalau menurut saya loh ya, apalagi ditambah lagi dengan sebuah pamor. Itu kalau menurut saya itu buatan baru kamardikan. Karena saya sama kru saya, sama teman-teman saya
mendapatkan keris ini, keris pusaka Betok ini milik asli dari Ken Arok. Pusaka pertama Ken Arok saat menjadi raja itu butuh waktu 7 hari 7 malam untuk semedi. Jadi dan di saat kita mencoba berinteraksi kepada penjaga keris ini, pusaka ini, dia atau beliau menceritakan bahwa pada era Kerajaan Singosari dan Tumapel sebenarnya pusaka zaman dahulu itu belum memiliki sebuah pamor. Jadi bahan dari pusaka yang dibuat adalah full meteorit seperti ini. Full meteorit. Nanti untuk lebih jelasnya saya review di akhir video tentang kejelasan atau tentang detailnya dari keris Betok atau pusaka dari Kerajaan Singosari ini. Ini hanya ada satu di Nusantara, hanya ada satu di dunia. Pusaka pertama milik Ken Arok di saat menjabat menjadi seorang raja. Untuk tuannya sendiri ya, keris ini atau pusaka ini adalah pusaka seorang raja. Jadi untuk tuannya sendiri, untuk kewibawaan, kedikdayaan terutama ini adalah memberi efek dikdaya kepada si pemegangnya. Dikdaya dalam arti hal, dikdaya itu gagah, berwibawa, kata-kata kita atau kata-kata raja disegani dan dihormati serta langsung dituruti atau dipatuhi dari bawahan. Kalau kita melihat keris Betok, penjabaran dari Betok adalah sebuah keris atau sebuah pusaka yang memberikan makna atau memberi sebuah frasa kata tindih. Tindih artinya menindih atau menekan dari segi orang bisa ataupun benda-benda pusaka. Namun pada era dulu ini dibuat ini untuk ageman atau menjadi titah raja. Jadi kunci atau tuah yang dimiliki ini, tuah kesaktiannya adalah tentang kewibawaan, tentang tindih, tentang adidaya. Keris Betok asli hanya ada satu di dunia, keris Betok Singosari. Kami menarik ini dari alam gaib, bukan dari sungai-sungai atau bukan temuan, asli dari alam gaib. Kita langsung saja untuk tuahnya. Selain untuk menindih dari pusaka-pusaka, ini juga bisa menindih dari musuh-musuh kita. Jadi kalau dulu waktu itu Ken Arok mencabut keris ini, itu lawannya langsung lemas, langsung tenaganya seolah terkuras. Nah, saya masih sedikit berdatang, mungkin akan saya percepat ya. Nah, ini kodamnya orang tua berjubah, sepuh tua sekali, jubahnya panjang, alisnya panjang. Ini kodamnya itu. Beda loh ya. Jin penjaga dengan kodam beda. Oke. Menurut jin penjaga tadi, ini bisa digunakan untuk mencelakai orang yang menjahati kita atau orang yang menyakiti hati kita. Selain untuk tindih, juga bisa untuk membalikan santet atau serangan orang-orang yang ingin mencelakai kita. Asli keris Betok pada era Singosari, pada era Raja Ken Arok, cuma ada satu di Nusantara.